Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Ramadan Renungi. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang safari politik Ganjar yang offset ya, melipir sampai ke Masjid Agung Banten ya. Jadi posisi saat ini yang memang ya baca pres ya, yang sifatnya nasional, tetapi kadang memakai ataupun melakukan hal-hal yang di luar kewenangannya ya. Misalnya saat ini meskipun menjadi baca pres ya, Ganjar ya masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah ya. Nah ini masih bermasalah ya, karena ada unsur abuse of power ataupun ya di luar etika publik, yang harusnya ketika melakukan dalam tanda kutip safari politik itu harus melepaskan dulu ya jabatannya, sama seperti Anies sudah tidak menjabat ketika melakukan safari di berbagai wilayah di nasional ya. Nah kita khawatir ya, apakah dana yang dipakai untuk safari ini berasal dari kantong pribadi Ganjar ya, dan saya rasa itu tidak mungkin karena mayoritas politisi ya tidak mau rugi. Nah apakah ini kalau memakai dana dari Pemprov Jawa Tengah, tentu saja ini adalah di luar kewenangan dan abuse of power ya, yang harus bisa disemprit ataupun diperingatkan oleh bos Ganjar saat ini, yaitu Presiden Jokowi ya, yang harus mengingatkan kalau ingin melakukan safari harus meletakkan dulu jabatan gitu ya, karena ada melekat di dalamnya fasilitas publik ya. Di situ ada financial public ya, yaitu anggaran dari Jawa Tengah ya, yang harusnya tidak dipakai untuk safari politik ya Ganjar. Ini sesuai yang dilansir oleh daily.suara.com. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Safari politik Ganjar offset melipir sampai ke Masjid Agung Banten. Bawaslu tolong punya etika dong, gitu ya, pakai dong. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu RI menanggapi safari politik bakal calon presiden dari PDIP dan P3 Ganjar Pranowo yang sempat mengunjungi Masjid Agung Banten. Dengan tegas, anggota Bawaslu Toto Haryoni mengingatkan kepada semua bakal calon presiden untuk tahu etika dalam hal melakukan safari politik. Kata dia bahwa ada tempat-tempat yang tidak seharusnya digunakan sebagai wadah bersilaturahmi politik dan kampanye seperti rumah ibadah, tempat pendidikan, dan fasilitas pemerintah. Dari awal saya sampaikan tolong punya etika dong, jangan gunakan tempat ibadah sebagai ajang kampanye. Walaupun belum sampai pada tahap pelanggaran kampanye, dan itu kita sampaikan kepada semuanya, kata Toto kepada awak media di kantor Bawaslu RI Jakarta Rabu. Jangan gunakan tempat ibadah, tempat pendidikan, fasilitas pemerintah untuk kampanye, ini soal etika, tambahnya. Meski begitu, dia berdalih Bawaslu kesulitan untuk menindak jika ada pelanggaran bakal calon presiden yang sudah mengunjungi sejumlah daerah dengan dalih safari politik. Pasalnya saat ini tahapan kampanye masih belum berlangsung. Ya, kesulitannya seperti yang sudah saya sampaikan ini, belum waktunya kampanye, belum ada unsur dugaan pelanggarannya, dalih Toto. Cuma karena unsur pelanggarannya belum ada, maka kita masuk di ruang etika. Artinya sanksinya ya sanksi moral kepada siapapun itu, katanya. Sebelumnya Ganjar Pranowo mengunjungi Masjid Agung Banten di Jalan Raya Banten, Kasemen, Kota Serang, Provinsi Banten, Minggu 28 Mei 2024 untuk melakukan ziarah kubroh di makam Sultan dari Kesultanan Keraton Surosowan Banten, Sultan Maulana Hasanuddin. Ganjar disambut Kiai Sepuh Kesultanan Banten Abuya Kiai Haji Tubagus Ahmad Sadzili Wasi dan puluhan kiai dari Kesultanan Keraton Surosowan Banten lainnya yang juga berziarah. Ya itu ya sobat sekalian terkait dengan manuver Ganjar saat ini yang sudah mulai untuk melakukan safari sana sini ya. Tetapi yang kita sesalkan adalah jabatan publiknya belum lepas gitu ya. Jadi Ganjar saat ini yang memang sudah dideklarasikan sebagai baca pres, ya harusnya ketika sudah melakukan kunjungan ke daerah ya menggunakan uang dari mana? Dari kantong pribadi atau dari Provinsi Jawa Tengah ya. Ya, itu yang harus diverifikasi gitu ya, karena tentu saja ada pelanggaran kode etik, terutama juga abuse of power, penggunaan fasilitas publik untuk melakukan ya aktivitas pribadi, yaitu safari politik.
Nah ini berbeda ya. Dan memang kalau kita melihat wewenang Bawaslu ya, memang belum bisa menyentuh ya orang-orang ya yang sudah dideklarasikan. Meskipun sudah dideklarasikan, belum ada yang mendaftar karena pendaftaran belum mulai, dan dimulai setelah pada sekitar Oktober ya. Artinya memang Bawaslu ya di luar wilayah yurisdiksinya ya. Nah, ketika sudah ada yang daftar ya, pada bulan Oktober ya ada pendaftaran baca pres, maka dari itu pula ya wewenang Bawaslu itu dipakai ya untuk melakukan sanksi himbauan ya kepada baca pres yang melanggar aturan ya kepemiluan ya. Nah, dan ini kita ketahui sudah banyak gitu ya, ada perlakuan yang tidak fair ya antara baca pres yang sudah dideklarasikan ya. Di satu sisi ya yang harusnya posisinya netral ataupun posisinya tidak mempunyai jabatan publik, yaitu Anies Baswedan, dikejar-kejar ya kesalahannya pada awal-awal safari politik Anies Baswedan ya. Jadi Anies Baswedan setelah dideklarasikan tahun lalu Oktober 22 oleh Nasdem ya dari itu ya sudah mulai gencar melakukan safari di mana-mana ya, termasuk di wilayah hampir rata-rata di nasional ya, dan coba untuk dilakukan dalam tanda kutip penjagalan ya. Di setiap wilayah ada yang coba untuk mengadakan demo ya penolakan Anies Baswedan. Di satu sisi ada juga yang ingin melaporkan ya terkait pelanggaran pemilu, yaitu safari politik Anies Baswedan ya. Nah, orang ini nggak tahu hukum ya, bahwasanya belum dibuka pendaftaran artinya belum ada seorang pun yang bisa ditindak oleh Bawaslu ya, karena Anies belum menjadi peserta pemilu ya, pun juga untuk peserta yang lain baik Ganjar ataupun Prabowo ya. Dan artinya memang apalagi Anies sudah tidak mempunyai jabatan publik, dia sudah selesai menjadi gubernur ya DKI Jakarta, yang semua orang menganggapnya setelah selesai itu akan menjadi pengangguran politik ya, akan menjadi hal yang akan merugikan ya. Tetapi kita lihat gitu ya, dengan adanya jabatan publik yang sudah selesai yaitu gubernur DKI, maka dia bebas menjadi free agent untuk melakukan safari politik. Dan tidak mengertinya ya, civil society yang melaporkan ini justru di entertain oleh Bawaslu yang harusnya mengerti hukum dan aturan yang sudah ada dalam pemilu ya. Ketika memang sebelum ada yang mendaftar ya belum ada yang bisa ditindak gitu ya. Tidak mungkin juga memberi sanksi mahasiswa yang belum mendaftar ya. Ini analoginya seperti itu ya. Seseorang mau masuk kampus ya, mendaftar universitas ya, belum mendaftar otomatis belum bisa diberikan himbauan, sanksi maupun ya tugas ya. Ketika mendaftar baru ya, ketika melakukan pelanggaran baru bisa disanksi. Nah, ini sama seperti kondisi saat ini ketika Badan Pengawas Pemilu yang melakukan tugas untuk mengawasi pemilu, termasuk juga baca pres yang mendaftar tadi ya, belum ada yang mendaftar, artinya belum ada ya wilayah yurisdiksi ataupun kewenangan dari Bawaslu untuk menindak ya masing-masing baca pres yang nanti akan mendaftar ya. Jadi Bawaslu tidak bisa menindak Anies Baswedan, tidak pula bisa menindak ya pelanggaran dari Ganjar Pranowo dan juga Prabowo Subianto ya. Tapi kita harus ingat bahwasanya posisi Ganjar saat ini ya, posisi Prabowo saat ini adalah pejabat publik yang masih menggelayuti, di belakangnya adalah jabatan publik yang harus ya bisa dipertanggungjawabkan ketika melakukan kunjungan ya. Kunjungan ke daerah-daerah itu tujuan apa ya? Tujuan yang patut dikhawatirkan adalah ya menggunakan fasilitas publik untuk tujuan safari politik ya. Nah, justru ini yang jelas-jelas ceto welo-welo banyak pelanggarannya ya, pelanggaran etika publik ya, tidak pernah disikapi tegas oleh civil society ya, tidak pernah dilaporkan ya,
yang kadang ini memunculkan suatu kesimpulan ya, bahwasanya orang-orang yang tetap aman ya orang-orang dekat dengan kekuasaan ya. Jadi banyak-banyaklah untuk dekat dengan kekuasaan. Nah, itu perlakuannya sudah sangat beda sekali ya antara Anies Baswedan dengan Ganjar dan juga Prabowo yang merupakan anak dari kekuasaan yang terus ada privilege ya untuk melakukan manuver sana sini. Kita ketahui ya Prabowo sering melakukan kunjungan ke Jawa Timur ke para ulama gitu ya, tidak ada teguran ya, padahal aktivitasnya adalah minta restu ya dalam hal pemilu ya. Jadi termasuk juga Ganjar Pranowo yang saat ini juga sudah mulai digiatkan untuk melakukan sosialisasi safari politik ya, dan ini juga melebar jauh sampai ke Banten ya. Beberapa waktu lalu juga hal yang juga ngakak ya, mengumpulkan ya seluruh kepala desa Jawa Barat, tetapi yang mengisi ya Gubernur Jawa Tengah ya. Jadi berbagai manuver yang dilakukan oleh Prabowo termasuk juga Ganjar itu yang harusnya jadi perhatian ya, baik itu memang bukan wilayah Bawaslu tetapi wilayah ya yang harus diperingatkan ataupun diberikan himbauan ya dari presiden ya, karena mereka masih melekat jabatan publik ya. Gubernur Jawa Tengah masih dijabat oleh Ganjar Pranowo, demikian pula ya Prabowo Subianto masih melekat jabatan sebagai Menteri Pertahanan. Nah, mereka itu datang ke daerah menggunakan fasilitas apa ya, fasilitas pribadi ya atau fasilitas publik, fasilitas negara gitu ya. Yang kalau itu menggunakan fasilitas negara berarti melakukan abuse of power gitu ya, ataupun konflik kepentingan yang harusnya bisa disemprit ataupun diperingatkan oleh Presiden Jokowi ya. Apakah ini bisa terjadi? Ya sangat susah juga gitu ya, mengingat Presiden Jokowi banyak juga melakukan pelanggaran yang sifatnya ya etik ya. Bagaimana presiden yang sudah menjabat itu ya harusnya sudah tidak mempunyai ataupun tidak ada sangkut pautnya atau mengumpulkan relawan, justru sering mengumpulkan relawan, justru melakukan menabrak aturan-aturan yang sudah ada ya, otomatis terutama tentang pemilu yang saat ini panas ya, terkait dengan cawe-cawe yang coba ditegaskan oleh presiden bahwasanya cawe-cawe itu ya dilakukan ya perlu untuk kepentingan bangsa dan negara ya. Tentu saja kepentingan cawe-cawe ini coba dikaburkan ya untuk melakukan hilirisasi ya, kemudian juga menyongsong Indonesia menjadi negara maju. Bukan ini maksudnya ya, tentu saja. Tapi cawe-cawe presiden ini terkait ya terlalu dalamnya campur tangan Jokowi dalam hal pemilu ya. Biarkan partai politik itu menentukan sendiri ya arah politiknya, termasuk juga preferensinya ya untuk menjalankan kontestasi yang berlangsung setiap 5 tahun. Maka ketika ada campur tangan Jokowi ya, cawe-cawenya yang sudah berjalan ataupun menapak terlalu dalam ya, maka yang terjadi adalah ya kekhawatiran publik bahwasanya ke depan ya pemilu itu tidak akan bisa berjalan netral. Yang harusnya normatif, presiden itu hanya ya fungsinya dalam hal pemilu itu menjamin ya pemilu itu berjalan netral dan jauh dari kecurangan, apalagi kecurangan sifatnya terstruktur, sistematik dan masif. Nah, saat ini ya Baca Pres sudah melakukan ya banyak sekali pelanggaran gitu ya, dan harusnya kalau ketika ditanya kepada rakyatnya harus kritis ya, ketika melakukan safari politik ya, dari mana biayanya ya. Kalau dari rakyat, coba ditanya rakyat ya, setuju nggak kalau biaya negara itu dipakai untuk kepentingan pribadi untuk safari politik ya? Tentu saja tidak ya.
Uang dari rakyat ya harus dikembalikan untuk mensejahterakan rakyat ya, untuk mengatur urusan rakyat yang saat sekarang lagi ya kesusahan ya, terutama masalah aspek ekonomi. Dan justru sekarang menggambarkan posisi pemerintah ataupun pejabat publik termasuk Ganjar dan juga Prabowo ya yang sering melakukan safari politik, justru akan banyak sekali ya pelanggarannya ya. Ya, harusnya ini harus disikap lebih tegas daripada Anies ya. Jadi harus fair dalam melakukan ataupun mensikapi setiap manuver ya baca pres yang akan berkontestasi di 2024. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.